Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Perkenalkan, nama saya Lulu Mei Nur Hidayati dengan NPM 245524002, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Pada mata kuliah kajian pengembangan kurikulum pendidikan dasar, mahasiswa mendapatkan tugas untuk analisis model pengembangan kurikulum sekolah dasar. Kali ini kami mahasiswa S2 pendidikan dasar mendapatkan tugas untuk mengkaji dan menganalisis karakteristik dari kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Dari analisis tersebut, masing-masing kurikulum yang disebutkan di atas, menurut kami, model pengembangan kurikulum apa yang digunakan dari masing-masing jenis kurikulum tersebut, berikan argumen dan alasan yang kuat untuk setiap jawaban disertai dengan bukti atau contoh pendukung argumen. Baiklah, saya mulai dari yang pertama tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan KTSP. Pada kurikulum KTSP memiliki karakteristik desentralisasi, yaitu pemberian kewenangan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Yang kedua, fleksibilitas. Sekolah dapat memilih mata pelajaran muatan lokal yang sesuai dengan kekhasan daerahnya. Contoh, saya tinggal di daerah Jawa Tengah, maka dalam kurikulum tersebut dimasukkan pelajaran pendidikan bahasa Jawa sebagai kekhasan muatan lokal di daerah saya yang tinggal di daerah Jawa Tengah. Kemudian berbasis kompetensi, penilaian difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa, bukan hanya penguasaan materi pelajaran. Nah, model pengembangan kurikulum KTSP tersebut dikembangkan berdasarkan model kurikulum berbasis kompetensi yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan siswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Dan pendekatan kontekstual, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa dan lingkungan sekitarnya. Nah, argumen dan alasan tentang KTSP, menurut saya KTSP memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Nah, KTSP juga mendorong pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh, tidak hanya terpaku pada penguasaan materi pembelajaran. KTSP memungkinkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna bagi siswa. Contohnya, sekolah di daerah pesisir dapat memilih mata pelajaran muatan lokal tentang kelautan. Sekolah di daerah pegunungan dapat memilih mata pelajaran muatan lokal tentang agrowisata. Demikian juga, guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran. Tentu saja, siswa yang tinggal di daerah pesisir dengan siswa yang tinggal di daerah pegunungan akan memiliki karakteristik, latar belakang, pola pikir, dan pengetahuan yang berbeda, sehingga guru harus pandai untuk memilah menggunakan metode apa yang sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di tempat tinggal masing-masing. Yang kedua yaitu kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, karakteristik yang ada yaitu nasionalis. Kurikulum ini diterapkan secara nasional dengan standar yang sama di seluruh Indonesia. Tematik pembelajaran diorganisasikan secara tematik dengan menghubungkan berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, holistik, pengembangan karakter siswa menjadi bagian integral dari kurikulum.
Model pengembangan kurikulum pada kurikulum 2013 yaitu kurikulum ini bersifat tematik. Jadi dikembangkan berdasarkan model kurikulum tematik yang menghubungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema pembelajaran dan pendekatan saintifik yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir ilmiah siswa. Argumen dan alasan tentang kurikulum 2013 menjamin standar pendidikan yang sama di seluruh Indonesia. Kurikulum 2013 mendorong pembelajaran yang lebih holistik dan bermakna bagi siswa dan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah yang penting untuk abad 21. Pembelajaran untuk abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, seperti itu diterapkan dalam pengembangan kurikulum 2013. Bukti contohnya, tema pembelajaran di kelas 4 SD contohnya lingkungan hidup. Nah, siswa dalam tema lingkungan hidup ini melakukan observasi, eksperimen, dan proyek terkait dengan tema lingkungan hidup tersebut. Nah, guru mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap pembelajaran. Untuk selanjutnya, pada kurikulum Merdeka, kurikulum yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah dan sudah sebagian besar sekolah menggunakan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka ini karakteristiknya fleksibilitas. Sekolah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Berfokus pada pembelajaran. Di kurikulum ini menekankan pada proses pembelajaran, bukan hanya hasil belajar. Dan holistik, pengembangan karakter siswa menjadi bagian integral dari kurikulum. Adapun model pengembangan kurikulum Merdeka, yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum Merdeka dikembangkan berdasarkan model kurikulum berbasis kompetensi yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan siswa mencapai standar kelulusan. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, kebutuhan minat dan bakat siswa. Contohnya, kurikulum Merdeka ini memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk berinovasi dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Tentu saja di sini guru dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran yang bervariatif sehingga siswa merasa senang dan mendorong untuk siswa berpikir kreatif. Serta kurikulum Merdeka membantu siswa mengembangkan karakter dan profil Pancasila. Buktinya, sekolah dapat memilih mata pelajaran proyek yang sesuai dengan minat siswa. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Sekolah dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembelajaran siswa. Demikian analisis mengenai kurikulum KTSP, kurikulum 2013, serta kurikulum Merdeka. Semoga semua yang saya paparkan di sini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.